Halo semuanya, welcome back to my channel. Dengan saya kembali Syafa Firnandika, dimana pada hari ini saya akan membahas pertemuan ke-10 di mata kuliah Manajemen Inovatif, dimana pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi teman-teman. Oke, seberapa penting sih? Langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai konsep budaya manajemen pengetahuan. Nah teman-teman, di sini sudah ada yang tahu belum nih apa itu konsep budaya manajemen pengetahuan? Oke, sekarang saya akan membahasnya. Jadi, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Stoner et al. Nah, selanjutnya budaya adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Menurut Moljono 2003. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya sudut pandang budaya. Nah, di sini ada 3 poin sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Nah, yang terakhir ini, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang manajemen mencangkup. Nah, mencangkup apa saja sih manajemen itu? Di sini ada 5 poin di mana manajemen mencangkup sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Dan keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang terakhir ini teman-teman, adanya melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Itu teman-teman. Sekarang kita akan membahas ketiga, yaitu manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Nah, di sini manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan teman-teman, perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi suasana orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Nah, salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Itu teman-teman, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang budaya sharing pengetahuan. Nah teman-teman, di sini sudah ada yang tahu belum nih? Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu budaya sharing pengetahuan? Nah, intinya yaitu inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer.
Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, itu teman-teman budaya sharing pengetahuan, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang unsur budaya sharing pengetahuan. Nah, di sini ada 5 poin juga, di mana unsur budaya sharing pengetahuan itu yang pertama yaitu 1. Peran kepemimpinan merupakan kemampuan perumusan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, adanya budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pemimpin organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan tulus dan efektif, menurut Tobing 2007. Nah itu teman-teman, unsur budaya sharing pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang mengenai peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Nah, ada yang namanya leadership atau pemimpin. Dan di sini juga ada develop individual, ada approve kompetensi, ada enable struktur, ada value and system, ada positive teamwork, ada climate, ada sense of direction. Nah itu teman-teman, peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Oke. Gak kerasa teman-teman, itulah materi yang saya bahas. Dan oke teman-teman, itu materi yang saya bisa sampaikan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video di YouTube saya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar teman-teman bisa nonton video-video atau materi selanjutnya. Dan minggu depan kita akan membahas materi di pertemuan ke-11. Nah, membahas apa sih? Oke teman-teman, minggu depan kita akan bahasnya. Terima kasih. Dadah.